Ya saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita boleh kembali bisa ada di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa waktu kita di hadapan Tuhan itu adalah waktu yang sangat indah dan sangat luar biasa. Nah saudaraku sekalian, saya akan teruskan saya sambung khotbah saya yang minggu kemarin. Jadi temanya adalah bagaimana berubah. Bagaimana berubah. Jadi saudaraku sekalian, saya merindu supaya kita boleh terus mengerti bagaimana hidup kita boleh terus berubah, berubah dan diubahkan. Kita mulai dengan ayat kita minggu lalu, ini ayat utamanya 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Oke, saya review sebentar yang minggu lalu kita telah bicarakan. Nah saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai berubah, maka itu harus diawali bahwa berubah kita harus sadar, artinya kita harus mengawali dengan sebuah kesadaran bahwa kita ini perlu berubah, kita butuh berubah. Nah ini penting sekali saudaraku, karena ketika kita menyadari bahwa saya itu perlu berubah, saya butuh berubah, maka itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa, itu akan mendatangkan kekuatan kepada kita untuk bisa berubah. Dan saudaraku sekalian, ketika kita mulai belajar tentang berubah, maka kita harus mengerti bahwa berubah itu sifatnya dinamis. Artinya apa saudaraku sekalian? Artinya kita itu akan terus berubah dan proses perubahan itu akan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak berkata, dulu aku sudah pernah berubah sekali. Habis itu aku udah berubah 2 kali. Atau saya sudah berubah dengan maksimal, aku udah berubah 5 kali. Dan saya akan perfect, udah berubah 5 kali. Enggak saudaraku, kita harus mengerti sebagai orang Kristen bahwa ketika kita belajar tentang berubah, kita berbicara tentang berubah, maka kita akan berbicara mengenai sebuah proses yang terus berlangsung dan terus berlangsung di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena perubahan kita itu adalah menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi selama kita punya perubahan arahnya kepada Kristus, maka kita akan terus berubah dan menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Jadi dengan kata lain, selama kita hidup di dunia ini saudaraku sekalian, kita harus terus berubah. Nah ini kita perlu mengerti dulu. Kalau kita tidak mengerti, maka kita akan merasa berbeban berat ketika kita berubah. Kita merasa, susah ya, kenapa mesti berubah terus? Kenapa mesti berubah terus? Saudaraku sekalian, ketika kita mengerti bahwa kita harus menuju keserupaan Kristus, maka saya percaya bahwa berubah itu tidak akan menjadi beban berat di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Jadi kita harus berubah sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita ketemu Tuhan. Amin saudaraku sekalian. Nah ini hal yang harus kita mengerti. Jadi saudaraku sekalian, minggu lalu kita belajar tentang definisi daripada berubah. Saudaraku sekalian, ada 2. Ketika kita berbicara mengenai berubah itu adalah menjadi sesuatu yang baru dan lebih baik. Oke? Jadi kita perlu mengerti. Dan yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai berubah, maka kita adalah melangkah kepada sebuah dimensi yang baru dari hidup kita. Ini menarik. Jadi saudaraku sekalian, kita mesti menyadari bahwa perubahan kita itu semakin hari bukan semakin serupa dengan dunia ini. Ketika kita semakin hari berubahnya semakin serupa dengan dunia, maka perubahan kita di hadapan Tuhan akan menjadi statis. Jalan di tempat. Sama sekali tidak ada pergerakan apapun. Jadi kalau kita berubah, semakin serupa dunia kita salah. Statis. Sedangkan sifat perubahan kita sebagai orang Kristen itu dinamis. Artinya kita akan terus bergerak menjadi lebih baik, semakin baik, terus kita bergerak menjadi sosok yang baru di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku sekalian, kita perlu diperbaharui oleh Tuhan setiap hari.
Ya, kalau kita memang rindu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku sekalian, saya akan lanjutkan minggu ini. Saudaraku sekalian, di dalam pertemuan kelompok sel inti anak muda, maksudnya sel garis pertamanya saya, ada satu rekan, ya Erna, ya jadi waktu kita sharing ada satu rekan kita, Erna ngomong begitu. Dia berkata bahwa ketika kita berbicara tentang berubah, maka kita harus menyadari bahwa berubah itu adalah untuk diri kita sendiri. Wah, jadi waktu dia sharing begitu, itu menjadi satu remah bagi saya. Ya, itu satu remah bagi saya. Saya berkata, wow, ini luar biasa. Ya, kalau kita berbicara mengenai berubah, itu berubah itu untuk diri sendiri. Jadi bukan untuk orang lain. Ya, jadi hari ini saya mau Anda mengerti. Ya, ketika saudara berubah, saudara itu berubah itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, bukan untuk orang lain. Ya mungkin ada suami atau istri berkata gini, waduh kalau saya berubah enak dong saya punya pasangan. Ya, kan seringkali kita berpikir begitu, kita berubah kita berpikir bahwa orang lain yang diuntungkan. Waduh kalau saya berubah enak ya suami saya, enak ya istri saya. Ya, guanya berubah, dia mah enggak, dia terima hal-hal yang baik dari saya. Kita merasa pihak lain yang diuntungkan. Atau ada anak berkata, waduh kalau saya berubah, oh enak dong, senang dong orang tua saya. Saudaraku sekalian, ketika kita berubah, lalu kita berpikir bahwa orang lain yang akan mendapat keuntungan, kita salah saudaraku. Kita salah. Oleh sebab itu ada banyak orang tidak mau berubah, karena dia merasa ketika dia berubah, orang lain dapat keuntungan. Enggak begitu saudaraku. Ya, karena ketika kita berbicara mengenai berubah, itu untuk diri kita sendiri. Menjadi lebih baik, menjadi semakin baik. Amin saudaraku. Okay? Nah lalu hal yang kedua yang harus kita mengerti ketika kita bicara berubah adalah kalau kita berubah bukan berarti gak boleh ini, gak boleh itu. Gak boleh melakukan ini, gak boleh melakukan itu. Gak boleh berpikir seperti ini, gak boleh berpikir seperti itu. Kita merasa seolah-olah hidup kita jadi gak bebas gitu loh. Kita merasa hidup kita sepertinya, waduh susah ya. Nah, perhatikan, ini juga seringkali menjadi salah satu hal yang membuat banyak orang tidak mau berubah. Kenapa? Karena mereka salah mengerti mengenai sebuah perubahan. Kalau bagi kita berubah itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh melakukan ini, melakukan itu, nggak heran. Ya, kalau kita punya konsep, ya, prinsip bahwa berubah akan seperti itu, maka tidak heran banyak orang Kristen nggak mau berubah. Karena salah satu hal ketika kita telah berada di zona nyaman kita, ya, banyak orang tidak mau keluar dari zona nyamannya karena udah nyaman. Banyak orang lain tidak mau berubah karena dia merasa bahwa kalau berubah banyak pantangannya. Kalau mau berubah nggak boleh ini, nggak boleh itu. Bukan begitu saudara. Ya, seperti yang saya katakan prinsipnya. Ketika kita berubah, ya, itu membuat kita semakin baik dan lebih baik. Ya, kita tidak boleh begini, tidak boleh gitu, tidak boleh melakukan begini, tidak boleh melakukan begitu, tidak boleh ngomong begini, tidak boleh bicara seperti ini. Itu untuk membuat kita semakin baik, membuat kita lebih baik. Ini yang harus kita mengerti. Ketika kita salah mengerti maksud dari sebuah perubahan, maksud berubahnya kita, kalau kita salah mengerti, maka kita tidak mau berubah. Seseorang sulit berubah. Tapi ketika kita menyadari bahwa ketika kita bicara berubah, itu kita berbicara mengenai sebuah langkah yang membuat hidup saya semakin baik, lebih baik. Ya, itu ada sebuah langkah yang akan membawa saya untuk masuk ke sebuah dimensi yang baru di dalam kehidupan saya. Nah, kalau sudah begitu, mudah bagi kita berubah. Kalau sudah begitu, saya percaya kita punya kerinduan untuk berubah, bukan beban berat, bukan tertekan. Waduh,
Mau berubah susah. Banyak orang Kristen berkata berubah itu susah. Enggak salah saudaraku. Ya, memang susah. Tetapi bukan tidak bisa. Nangkap? Ya. Berubah itu susah, bukan tidak bisa. Jadi kita harus mengerti dengan jelas. Apalagi kekuatan yang Tuhan berikan berasal dari Dia. Saya percaya kita pasti bisa berubah. Amin. Oke, saudaraku sekalian, minggu lalu kita berbicara bahwa kita mesti berubah dari mana? Dari kemalasan kita terhadap perkara rohani. Minggu ini saya akan sampaikan poin yang kedua, ya, yaitu kita mesti berubah dalam hal apa? Tidak bersemangat dalam hal pekerjaan Tuhan. Kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58. 1 Korintus, ya kitab 1 Korintus pasal 15:58 saya bacakan untuk Anda. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, garis bawahi. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani. Ya, saudaraku sekalian, itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang Kristen. Oke, kewajiban. Jadi bukan berarti begitu saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya melayani maka saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Enggak. Karena ketika kita berbicara melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani, itu ada dua hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, sifatnya yang khusus. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan sifatnya khusus itu ya contohnya seseorang itu dipanggil menjadi pendeta, penginjil, misionaris, ya, atau hamba Tuhan lainnya. Ya. Tapi ada yang sifatnya umum. Nah, sifatnya umum itu bisa dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ya, contoh doa. Anda bisa melakukan pekerjaan Tuhan, Anda bisa melayani ya dalam bidang doa, saudaraku. Ya, Anda bisa berdoa di rumah, Anda bisa berdoa di mobil, Anda bisa berdoa di tempat kerja. Di mana saja Anda ya berada, Anda bisa melakukannya. Ya, dan ketika berdoa, saudaraku sekalian, Anda bisa berdoa untuk apa? Anda bisa berdoa untuk keluarga Anda belum percaya, berdoa untuk rekan-rekan kerja Anda belum percaya, teman-teman, tetangga, famili dan lainnya. Ya, saudara bisa berdoa, mereka belum percaya, didoakan supaya suatu hari mereka boleh percaya dan diselamatkan. Ya, saudara ingat mereka yang sakit, saudara boleh doakan. Yang mereka yang sedang punya masalah, yang masalah kerjaan, usaha, ya pernikahan dan lainnya, saudara berdoakan. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa dan semua orang Kristen boleh melakukannya. Atau saudara juga bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lain, ya melayani seperti ngajak family, ya ke gereja, ngajak tetangga, ngajak teman-teman, ngajak rekan bisnis, ya ke gereja. Ya, jadi ini hal yang sangat luar biasa. Ya, jadi seperti ini doa, ya mengajak itu hal-hal yang mudah, ya. Banyak hal dan saya katakan itu pelayanan luas sekali khususnya doa. Saudara bisa berdoa untuk sarana penginjilan melalui televisi, melalui radio, ya traktat, ya yayasan-yayasan penginjilan dan lain sebagainya. Atau saudara bisa melayani di dalam gereja, ya seperti menjadi seorang usher, atau saudara bisa terlibat dalam departemen pelayanan lainnya, ya seperti praise and worship, kemudian penari, ya atau sound system atau multimedia, ya atau ya bagi multimedia yang live streaming atau apapun. Ya, jadi saudaraku sekalian, saudara bisa terlibat atau saudara bisa menjadi seorang donatur yang menopang kebutuhan ya dana gereja dan pelayanan. Nah, saudaraku sekalian, untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani ya dalam hal yang satu ini, saudaraku sekalian, saya percaya bahwa tidak boleh satu orang pun yang berdalih bahwa Tuhan tidak memanggil saya. Tuhan tidak memanggil saya dalam pelayanan. Enggak, saudaraku. Dalam pelayanan yang bersifat umum, saudara tidak membutuhkan pelayanan. Saudara harus menyadari ini kewajibanku loh. Amin, saudaraku. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Saudaraku sekalian, semua anak Tuhan atau orang Kristen itu adalah seorang pelayan Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi di dalam kenyataan bergereja, saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen yang mempunyai berbagai alasan
ya, di mana mereka mau menghindari atau tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Banyak alasan mereka, saudaraku, ya. Misalnya, aku nggak punya talenta, ya. Jadi aku nggak bisa worship leader, nggak bisa terlibat menjadi singer, nggak bisa ikut tim PW, ya. Atau ya saya nggak bisa ikut ya menjadi seorang pemusik, ya guru sekolah minggu, penari dan lain sebagainya. Karena aku nggak punya talenta, oke? Padahal dia punya talenta. Atau ada orang berkata saya nggak pede, ya saya nggak percaya diri. Jadi saya nggak bisa jadi aser, ya saya nggak bisa ya bertemu dengan orang gitu loh. Ya saya nggak bisa bersaksi gitu loh. Kenapa? Karena nggak percaya diri. Padahal saudaraku sekalian, dia mah orangnya pede, bahkan over. Kenapa? Mungkin pekerjaan dia seorang marketing yang luar biasa atau dia seorang salesman yang luar biasa. Ya, alasannya nggak pede. Atau saudaraku sekalian, ada orang berkata, saya nggak punya waktu. Ya, jadi nggak bisa ikut besuk, ya jadi nggak bisa pergi cari jiwa, nggak punya waktu. Ya, nggak punya waktu melayani Tuhan. Tapi dia punya banyak waktu, ngapain? Nonton drakor, ya Netflix, ya nonton sinetron. Oh punya banyak waktu. Tapi kalau soal melakukan pekerjaan Tuhan, nggak punya waktu. Atau mungkin ada orang beralasan seperti ini, aku bukan orang pintar, aku bukan orang pandai. Aku bukan orang yang terkenal, aku bukan orang sukses dan lainnya. Saudara sekalian perhatikan, kalau ini adalah alasan saudara tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, saya ajak saudara membaca satu bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal pertama ayat 26 sampai 29. Ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, dari ayat ini ya saya menjelaskan sedikit, bukan berarti kita yang sekarang melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah orang-orang yang bodoh. Bukan saudaraku. Ya, tapi melainkan hal seperti ini. Ini contoh, seandainya kita bodoh, Tuhan tetap bisa memakai kita. Amin. Ya, jadi jangan salah menafsirkan ayat ini. Ya, khawatir kita hari ini yang seorang pelayan Tuhan atau apa kita, ternyata ini orang-orang bodoh. Bukan saudaraku. Ya, nah kembali. Dari firman Tuhan ini, dari apa yang saya sampaikan, saudaraku sekalian, saya rindu Anda menyadari sebuah kebenaran yang luar biasa ini. Yaitu setiap kita itu wajib untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setiap kita itu wajib untuk melayani Tuhan. Kita perlu mengerti saudaraku sekalian, ya Alkitab itu menggambarkan bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Ya, di dalam tubuh Kristus itu adalah anggota tubuh. Jadi Anda, ya saya, kita ini adalah anggota tubuh. Mungkin ada yang jadi tangan, mungkin ada yang jadi jari, mungkin ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala, telinga, mata dan lain sebagainya. Ya, tapi dipastikan Anda dan saya, kita ini adalah anggota tubuhnya Kristus. Karena itu saudaraku sekali, kita harus mengerti bahwa sebagai anggota tubuh, maka kita harus menjadi anggota tubuh yang sehat. Kita harus menjadi anggota tubuh yang berfungsi maksimal. Ya, karena itu mengapa dikatakan bahwa setiap kita itu harus atau wajib melakukan pekerjaan Tuhan, wajib untuk melayani. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Kalau hari ini kita tidak mau melayani dengan berbagai alasan atau mencari-cari alasan, kita tidak mau melayani, saudaraku sekalian, Anda anggota tubuh Kristus yang cacat. Karena tidak berfungsi. Saya mau katakan bukan itu yang Tuhan mau dari kita.
Saudaraku sekalian, Tuhan memanggil kita dengan rencana yang sangat amat jelas. Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita dengan tujuan yang sangat amat jelas. Yaitu Tuhan mau kita menjadi bagian di dalam pekerjaan pelayanannya. Ya, Tuhan mau kita menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus yang aktif, yang sehat. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Di dalam kehidupan kita pada hari ini kita menemukan ada banyak orang Kristen yang tidak bersemangat untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan atau pelayanan. Tidak bersemangat dalam arti kata tidak mau peduli, tidak mau tahu, tidak ingin terlibat. Ya, banyak orang Kristen seperti ini. Ya, banyak orang Kristen berkata seperti ini. 1 minggu kalau saya bisa ibadah di gereja, itu udah bagus. Itu udah bagus. Perhatikan, banyak orang Kristen sombongnya seperti begini tanpa mereka sadari. Mereka merasa, aduh, kalau gua bisa seminggu ke gereja mah itu udah bagus. Saudaraku sekalian, saya mau Anda mengerti. Kalau 1 minggu saudara bisa ke gereja beribadah sekali, itu anugerah Tuhan untuk saudara. Itu kasih karunia Tuhan untuk saudara. Coba kalau Tuhan tidak berkasih karunia atas Anda nggak mungkin bisa ibadah setiap minggu. Kalau Tuhan tidak beranugerah, belum tentu engkau setiap minggu 1 kali bisa ibadah. Ngerti? Jadi kita nggak boleh sombong. Udah bagus tuh kalau aku seminggu sekali bisa datang gereja. Saudaraku sekalian, itu anugerah. Kalau kita tidak datang ke gereja, kalau kita tidak ibadah, kita tidak diberkati Tuhan. Kalau kita tidak ibadah, kita nggak dapat kekuatan daripada Tuhan. Karena sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber kebahagiaan kita itu di Tuhan. Bukan di uang kita. Banyak orang berduit stres. Banyak orang kaya nggak bahagia. Kita harus mengerti, kebahagiaan kita itu di Tuhan. Keberhasilan kita itu di dalam Tuhan. Sukacitanya kita tuh di dalam Tuhan. Jadi kita harus mengerti dengan baik-baik. Jadi saudaraku sekalian, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup hari ini. Ya, belajar ya supaya kita boleh mengerti menjadi orang Kristen yang harus bagaimana hidup di dalam kehidupan ini. Karena kita benar-benar kita telah berada di akhir zaman saudaraku sekalian. Ya. Kita melihat sebenarnya banyak hal yang berbicara mengenai akhir zaman. Ya, salah satunya saya percaya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya berbicara salah satu tandanya itu adalah cashless society. Hari ini kita sudah berada di cashless society, masyarakat tanpa uang tunai. Bahkan ada satu video yang juga rekan saya kirimin. Ya, saya nggak pernah post sih karena saya bilang, kayaknya ini film nih. Saya bilang ke teman saya, ya, teman di gereja lama di Jakarta. Ya, saya berkata ini kayaknya film. Ya, kenapa? Karena dia sudah benar-benar wireless gitu. Dia berkata sama teman gini, oke, gua telepon lu ya. Temannya bilang, telepon dia. Lalu dia telepon angkat nomornya pakai model iPhone. Call siapa? Lalu dia bilang, lu lihat telepon lu. Padahal dia pakai tangan tuh begitu. Temannya buka. Dia lihat dia. Ngomong. Dia bilang, ya lu gue bisa dengar suara lu kan karena lu dekat. Dia bilang, lu jauh, lu pergi. Ya temennya pergi jauh. Oke, lu dengar suara saya? Gini, temennya balik, kaget. Lu telepon lu di mana? Nangkap kan? Dia tutup. Lalu dalam banyak hal, ya itu hanya telepon lu dan lain. Jadi itu ya menurut saya itu film. Tetapi saudaraku sekalian, kita menuju ke masyarakat seperti demikian. Ya, oleh sebab itu saya katakan, mengapa saya selalu mengajar selama belakang ini bertahun-tahun adalah mempersiapkan jemaat yang terangkat. Kapan Tuhan mau datang kita nggak usah tahu. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang selalu diawali dengan pengangkatan. Oleh sebab itu menurut saya hal yang paling penting adalah saya mempersiapkan jemaat saya terangkat. Kapan pengangkatan terjadi tidak menjadi masalah. Tapi begitu pengangkatan terjadi jemaat saya itu terangkat semua.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mengapa kita banyak berbicara mengenai bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Karena bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan, bagaimana hubungan kita sama Tuhan, itu mempengaruhi, itu kunci utama ya, kita bisa mengalami pengangkatan. Hidup dan kehidupan ini penting. Usaha pekerjaan bisnis itu penting. Tapi saudaraku sekalian, perhatikan, semua yang Tuhan taruh berikan dalam hidup Anda hari ini, haruslah itu mendukung, menopang Anda untuk bisa semakin dekat sama Tuhan. Itu penting. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari ya kita perhatikan bahwa kita harus menjadi orang yang bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan saudaraku ya. Tapi kita menemukan ya di dalam kenyataan karena banyak orang Kristen tidak bersemangat ya. Tidak peduli, tidak mau tahu, tidak mau terlibat. Itu membuat banyak sekali orang Kristen kemudian menjadi cuek, acuh tak acuh ya terhadap kesempatan-kesempatan untuk terlibat untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang gereja sediakan ya. Contoh, kadang-kadang mungkin gereja menawari, ayo terlibat dalam pelayanan, yuk jadi asar dan lain sebagainya. Ya, banyak yang tidak mau terlibat, saudaraku. Ya, ketika diberikan kesempatan untuk memberi persembahan, mendukung kebutuhan gereja, tidak mau memberi. Atau saudaraku sekalian, ada kegiatan tengah minggu seperti kelompok sel, ya kebaktian pengajaran ataupun ibadah-ibadah, anak muda lainnya nggak mau hadir. Ya, jadi saudaraku sekalian perhatikan, ya kenapa bisa cuek seperti begini? Kenapa bisa ya tidak mau peduli, ya acuh terhadap hal seperti ini? Karena kita semua atau banyak sekali orang Kristen, banyak jemaat tidak bersemangat dalam hal-hal berhubungan dengan pekerjaan Tuhan, hal berhubungan dengan pelayanan, hal berhubungan dengan ibadah. Di sini kita perlu berubah, saudaraku. Kalau saudara adalah orang yang seperti demikian, Anda mesti berubah. Ya, Anda mesti berubah. Amin. Itu penting sekali. Ya. Kalau hidup kita itu tidak bersemangat terhadap pekerjaan Tuhan, saya mau katakan satu hal, setan senang. Ya. Setan senang saudaraku. Kenapa? Karena ini yang setan inginkan dari kita. Ya. Ini yang setan inginkan. Setan tidak pernah takut. Kita tuh setiap minggu 1 kali pergi untuk ibadah, setan gak pernah takut. Tetapi ketika kita mulai terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, ketika kita mulai terlibat di dalam pelayanan, itu yang membuat setan mulai takut dengan hidup kita. Selama kita hanya sekedar beribadah, setan tidak pernah takut, saudaraku. Tapi ketika Anda mulai terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, setan tahu. Ya, ketika Anda mulai terlibat dalam pelayanan, itu akan membuat imanmu bertumbuh. Itu akan membuat kerohanianmu bertumbuh. Itu akan membuat hubunganmu sama Tuhan bisa terus berubah, terus diperbaharui. Engkau akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini yang setan takuti dari kita. Amin saudaraku. Selama Anda beribadah seminggu sekali, hidupmu jauh daripada Tuhan, gak baca Alkitab, gak doa, setan gak pernah takut. Setan tidak pernah akan menghalangi engkau untuk ibadah kalau model demikian. Gak akan. Tapi ketika engkau mulai bertumbuh, setan akan berusaha untuk menghalangi engkau. Oleh sebab itu saudaraku sekali, mari. Jangan berikan ya kemenangan kepada setan begitu aja. Ya. Mari kita berubah dan mengubah hidup kita saudaraku. Ya. Mari kita mencoba merangkak keluar dari ketidakpedulian kita. Ya, ketidakmautawan kita terhadap pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Ya, mari. Hadirkan satu perubahan yang signifikan di dalam diri kita. Oke, bagaimana bisa berubah? Ya, mungkin menjadi pertanyaan bagaimana aku bisa mengobarkan semangatku di dalam ya pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Caranya sangat sederhana saudaraku. Caranya adalah siapkan diri saudara, lalu bertekad dengan sungguh-sungguh untuk mulai ya terlibat mendukung semua aktivitas pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Jadi saudara perlu siapkan hati saudara, saudara perlu bertekad. Ya. Karena kalau saudara tidak bertekad, saudara akan sulit untuk komitmen.
Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa secara ya sifatnya kontinuitas terus berlangsung dalam kehidupan kita kalau tidak ada komitmen, saudaraku. Ya. Ketika kita bicara mengenai pernikahan, kita bicara mengenai komitmen, saudaraku. Ya. Kita bicara mengenai komitmen, karena ini satu hal yang sangat penting. Kalau di dalam pernikahan tidak ada komitmen, maka pernikahan itu nggak akan utuh. Sulit ya menjadi ya sebuah pernikahan yang kuat. Ya. Dan komitmen itu bukan hanya komitmen ya 20 tahun ya atau 25 tahun. Wah, waktu muda, ya waktu masih cakep sama ganteng, komitmen, saudaraku. Coba kalau udah ya setengah abad ke atas udah mulai gocap, saudaraku. Ya. Bukti sudah hidup lama di dunia sudah mulai terlihat kerut-kerut gitu loh. Mulai bermunculan. Ya, di jidat, di leher, ya tangan mulai kelihatan ada kerutan. Ya, moisturizer pun sulit menolong lagi, saudaraku. Ya, perhatikan, ya tanda-tanda sudah hidup lama di dunia ini mulai muncul. Ya, pada saat seperti ini dibutuhkan komitmen lebih. Ya, dibutuhkan komitmen lebih. Ya, jadi saudaraku sekalian, harusnya ya makin tua, makin lama menikah, harus semakin bisa mengasihi pasangan. Amin, saudaraku. Itu penting, ya. Karena kenapa? Itu butuh rasa sayang ekstra. Karena kadang-kadang setelah kita menikah makin lama makin berumur, itu bisa sering terjadi konflik antara suami sama istri. Ya, beda pendapat dan lain beda pandangan. Nah, justru di sini membutuhkan atau satu tuntutan untuk ya rasa sayang yang lebih besar, cinta yang lebih besar. Ya, jadi semakin berumur, ya semakin tinggi dibutuhkan komitmen. Jadi saudaraku sekalian sama. Ketika kita mau bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita mau berubah, kita perlu untuk komitmen. Ya, jadi saudaraku sekalian bagaimana berubah agar bisa bersemangat dalam pekerjaan Tuhan? Ya, siapkan diri Anda bertekad, itu aja. Jadi Anda perlu bertekad, misalnya seperti ini, bertekad terlibat di dalam pelayanan penginjilan. Ya, jadi saya mau terlibat dalam pelayanan penginjilan. Saudara sekalian, untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan, saudara tidak perlu, bikin KKR atau apa, nggak usah, saudaraku. Ya, itu ada orang lain yang akan bikin. Maksudnya kalau Anda secara pribadi mau terlibat dalam pelayanan penginjilan, sudah mulai bisa belajar untuk bersaksi. Ya, ceritakan kepada orang yang saudara kenal, family, teman, rekan kerja, tetangga. Ceritakan apa yang saudara alami, rasakan ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan hidup saudara ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus menolongmu, bagaimana Yesus memulihkanmu. Ya, bagaimana semua yang saudara alami, saudara tinggal ceritakan. Amin. Ya, atau saudara terlibat dalam pelayanan diakonia, contoh. Gereja kita akan melakukan pelayanan ke panti asuhan, panti jompo. Ya, saudara bisa terlibat mendukung kebutuhan dana, atau saudara hadir di gereja ramai-ramai kita pergi ya saudara boleh terlibat atau contohnya pelayanan di dalam gereja seperti yang saya katakan aser atau pemusik, tim praise and worship, multimedia dan lainnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pelayanan yang saudara perlu bertekad untuk bisa terlibat di dalamnya. Amin, saudaraku. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, saya akan akhiri di sini. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kitab Roma 12:11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau bisa Anda hafal ayat ini, ingat baik-baik ayat ini. Agar saudara bisa mempertahankan semangat saudara dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi ini poin yang kedua kita belajar minggu ini dan saya berharap saudara boleh dikuatkan Poin ketiga kita akan belajar minggu depan. Mari kita tundukkan kepala saudaraku.